Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Azwa Khadidatus Syafia dengan NIM 2410802038. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang penerapan integral. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang materi. Materi yang pertama ada konsep diferensi fungsi sederhana, dan yang kedua ada penerapan diferensi fungsi sederhana, dan yang ketiga ada konsep diferensial fungsi majemuk, dan keempat yaitu penerapan diferensial fungsi majemuk, dan konsep integral, penerapan integral, konsep matriks. Dan yang ingin saya jelaskan pertama yaitu ada fungsi biaya. Dan di sini biaya total itu ada rumusnya C sama dengan F kurung buka Q dan kurung tutup. Biaya marginal itu ada MC sama dengan C sama dengan DC per DQ sama dengan F kurung buka Q kurung tutup. Nah, biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. C sama dengan ini adalah ciri-ciri dari fungsi biaya tersebut. Dan seterusnya ada contoh soal. Jadi biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan MC sama dengan 3Q pangkat 2 per kurangi 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Nah, jadi jawabannya yaitu biaya totalnya ini adalah rumusnya tadi. Jadi 3Q pangkat 2 dikurangi 6Q ditambah 4 DQ. Q pangkat 3 kurangi 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah K. Nah, jadi biaya rata-rata yaitu ada AC C sama dengan C per Q sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 3Q ditambah 4 ditambah K per Q. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4 AC sama dengan Q pangkat 2 dikurangi 3Q ditambah 4 ditambah 4 per Q. Dan jadi selanjutnya yaitu adalah fungsi penerimaan. Nah, di sini penerimaan total R sama dengan F kurung buka Q kurung tutup penerimaan marginal MR sama dengan R DR per DQ sama dengan F ininya Q. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. Nah, ini adalah rumus dari fungsi penerimaan. R sama dengan MR DQ sama dengan F Q DQ. Nah, di sini contoh soalnya yaitu carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika persamaan marginal MR sama dengan 16 kurangi 4Q. Nah, penerimaan totalnya ini adalah yang tadi rumus yang tadi sama dengan 16 kurangi 4Q DQ. Nah, jadi 16Q kurangi 2Q sama dengan akar pangkat 2. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q sama dengan 16 kurangi 2Q. Jadi jawabannya dari persamaan penerimaan total tadi yaitu adalah AR sama dengan R per Q sama dengan 16 kurangi 2Q. Selanjutnya itu ada surplus konsumen. Besarnya surplus konsumen adalah C S sama dengan ini F Q DQ kurangi Q E P I. Dalam hal fungsi penerimaan berbentuk P sama dengan F Q, atau ini cara tersebut dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan F kurung buka P kurung tutup sama dengan P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumber harga. Dengan demikian CS, nah ini adalah contoh cara untuk surplus konsumen. Dan selanjutnya yaitu surplus konsumen lanjutan. Nah, jadi ini adalah contoh dari surplus konsumen lanjutan. Nah, surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Nah, di sini adalah contoh dari gambaran dari surplus konsumen. Jadi surplus konsumen C. Nah, ini
contohnya seperti ini karena adanya turun naiknya surplus konsumen tersebut. Nah, seterusnya ada contoh soal. Hitunglah surplus konsumen dari fungsi permainan Q sama dengan 40 kurangi 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Nah, jadi di sini ada Q kurangi 40 kurangi 2P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 40. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20 sama dengan P. Jika P sama dengan 10, QE sama dengan 20. Nah, terus lanjutan pembahasannya. Cara yang pertama itu ada di sini. Nah, di sini karena adanya ini contoh yang paling mudah, dan ini juga contoh yang paling mudah tapi sering karena ada salahnya. Jadi lebih ke contoh yang pertama. Nah, seterusnya adalah surplus produsen. Jadi di sini surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Nah, jadi surplus produsen itu ngikutin dengan cara konsumen itu membeli. Jadi, nah di sini contohnya seperti ada di sini. Di garis ini adalah contoh dari produsennya tersebut. Jadi ngikutin dari harga produsen tersebut. Contoh soal. Nah, contoh soal di sini yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama 0,5 Q ditambah 3. Berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Nah, jadi P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan negatif 6. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 3 sama dengan P. Jika PS sama dengan 10, QE sama dengan 14. Nah, jadi pembahasannya seperti tadi, lebih ke rekomendasinya dari cara yang pertama. Nah, contoh soalnya yaitu penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh Q, S sama dengan negatif 30 ditambah 5P. QD sama dengan 60 dikurangi 4P. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Pembahasannya yaitu penawaran Q sama dengan kurangi 30 ditambah 5P. P sama dengan 6 ditambah 0,2 Q. Permintaan Q sama dengan 60 dikurangi 4P. P sama dengan 15 dikurangi 0,25 Q. Nah, jadi pembahasannya keseimbangan pasar, pembahasan lanjutan yaitu keseimbangan pasar, itu negatif 30 ditambah ini semua. Jadi Q sama dengan 60 dikurangi 4P sama dengan 60 dikurangi 4 kurung buka 10 kurung tutup sama dengan 20. Nah, sama dengan QE, surplus konsumennya itu ada di sini. Dan selanjutnya adalah pembahasan surplus produsen. Jadi itu adalah pembahasan tentang penerapan integral. Jika ada salah ataupun ucapan yang salah, wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.